أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa kembali bermajlis pada hari ini, yaitu dalam kajian kasih, kajian Islam Himayah. Salat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjunjung tinggi sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib dalam bermajlis. Yang pertama, marilah kita luruskan niat hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Yang kelima, mengamalkan dan menyampaikan apa yang telah dipelajari. Dan terakhir, bila nanti ada ingin tanyakan, bisa melalui fitur chat kami dan chat fitur angkat tangan ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, samping kami sudah hadir Al-Ustadz Hidayat Maghribi MA Hafizahullah. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustadz ya. Jazakallah khairan. Gimana Bang Reja, sehat ya? Alhamdulillah Ustadz. Gimana Ustadz? Tadi kesini macet atau gimana Ustadz? Enggak, lancar alhamdulillah. Alhamdulillah lancar, Tapi Ustadz. 1,5 jam kira-kira. Masya Allah. Dari Jonggol Ustadz ya? Dari Cibarusah. Oh Cibarusah, Masya Allah. Dari ngajar terus kesini alhamdulillah ketemu antum bahagia. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat Ustadz bisa tertular semua Ustadz ya ke Bapak Ibu muslimin yang ada di rumah. Baik Ustadz, Bapak Ibu dan dirahmati oleh Allah. Untuk kajian kita hari ini bertema tentang psikologi Islam versus psikologi Barat, yang nantinya akan dikaji langsung oleh Ustadz Hidayat Maghribi. Kepadanya kami persilakan. Pada Ustadz. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Uhayyikum tahiyatul Islam wa hiya tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita hari ini diberi sehat oleh Allah Ta'ala, diberi kemudahan untuk bisa hadir di sini, bisa nyimak bareng-bareng. Kita berharap semoga Allah memberikan keberkahan Amin. pada hari ini dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, ajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang kita minta ilmu yang manfaat. Maka ini nanti ilmu psikologi semoga ilmu yang manfaat. Gitu ya. Apalagi kita lihat dari kacamata Islam. Gitu. Jadi apakah tokoh-tokoh Islam sudah membahas tentang psikologi atau boleh dibilang ilmu kejiwaan, gitu ya? Sebenarnya udah, gitu. Saya kasih tahu nih, ada seorang profesor ahli psikologi namanya Prof. Malik Badri. Nah, Prof. Malik Badri rahimahullah, beliau itu meneliti manuskrip yang berkaitan dengan ilmu psikologi. Dapatlah ya tulisan Abu Zaid Al-Balkhi namanya. Abu Zaid Al-Balkhi. Nah, apa yang disebutkan oleh Abu Zaid Al-Balkhi dalam bukunya itu? Itu manuskrip tahun 400-an Hijriah, kira-kira 1000 tahun yang lalu. Itu isinya, kata Prof. Malik Badri, hampir sama dengan apa yang ditulis oleh Sigmund Freud. Gitu. Kan bapak psikologi dunia katanya Sigmund Freud itu. Sigmund Freud. Iya. Tapi
sebenarnya udah dibahas oleh Abu Zaid Al-Balkhi. Maka setelah meneliti manuskrip itu, ya, melakukan tahqiq kalau bahasa ya akademik Arabnya. Tahqiq itu kalau bahasa kita apa? Akurasi. Nah, setelah melakukan akurasi, beliau translate lah itu ke bahasa Inggris. Begitu akhirnya menggoncangkan psikologi barat. Beneran nih kok gitu ya? Ini beneran nih. Kata beliau, ya beneran nih, apa adanya gitu kan. Kalau nggak percaya silahkan teliti sendiri manuskripnya, terjemahkan sendiri, kamu akan dapati sesungguhnya kami kaum muslimin sudah dahulu membahas psikologi itu, udah bahas gitu. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri itu sudah ada isyarat-isyarat tentang adanya ilmu psikologi itu, gitu. Subhanallah. Jadi sekarang begini, Allah Ta'ala firmankan walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan anak Adam, kan begitu ya, dalam surat Al-Isra ayat 70. Kami telah muliakan anak Adam. Kita makhluk Allah, oke? Terus hewan juga makhluk Allah, sama. Tumbuhan juga makhluk Allah. Tapi kenapa yang dimuliakan adalah anak Adam? Jadi anak Adam itu entah itu dia muslim, entah dia non muslim, boleh nggak kita caci maki? Boleh nggak? Nggak boleh, ya. Barakallahu. Meskipun manusia makhluk, hewan juga makhluk, tapi kita nggak boleh ngatain, wih dasar lu ya badak. Nggak boleh. Itu karena manusia itu mulia gitu loh. Manusia itu mulia. Meskipun sama-sama makhluk, tapi kita dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian yang membedakan antara kita dan makhluk yang lain apa? Ya enggak? Apa yang bedain? Jadi yang membedakan itu adalah roh. Roh itu. Roh. Jadi kalau kita dikasih otak, monyet juga punya otak. Kerbau punya otak, otaknya lebih gede lagi kan gitu ya. Subhanallah, ya enggak? Kalau kita ini, kita lihat dari sisi tenaga, kita ini sama banteng, lebih kuatan banteng loh. Iya enggak? Lebih kuat banteng loh. Kok cepat? Lah kuda lebih cepat daripada kita. Subhanallah, lincah, monyet lebih lincah daripada kita ya. Subhanallah. Tapi mengapa kok kita ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Jadi, karena Allah memberikan kita roh tadi. Nah, jadi kalau dalam Islam itu, roh itu gunanya dua. Oke, yang pertama adalah ya'kilu. Afala ta'kilun. Afala ya'kilun. Apakah mereka tidak berpikir? Oke. Jadi berpikir itu sebenarnya bukan otak, tapi roh. Begitu. Karena otak itu misalnya orang kena stroke misalnya. Kan ada sesuatu yang tapi dia berpikir masih bisa. Ya kan begitu ya. Jadi otak itu berkaitan dengan fisik, bukan berkaitan dengan roh sebenarnya. Ya. Oke. Kemudian fungsi yang kedua ya adalah qalbun. Nah, ada akal, aqala, yaqilu, ya, berakal, berpikir, atau aqala yaqilu itu dalam bahasa Arab itu artinya mengikat. Jadi mengikat pengetahuan. Jadi ruh kita ini mengikat pengetahuan. Begitu. Yang kedua adalah memiliki hati. Hati untuk apa? Untuk dialah yang menjadi raja dari jasad kita. Begitu. Jadi kalau kita ini tanya, hati kita di mana? Hati kita di sini? Atau di sini? Atau di mana? Ini kan jantung, ini kan liver, itu kan gunanya udah beda. Jadi hati itu kalau, wah aku sakit hati, itu yang sakit itu bukan hatinya ini, bukan? Bukan sakit liver kan? Hati kan liver itu kan? Bukan sakit livernya, bukan. Aku sakit hati. Sakit apanya? Rohnya. Roh itu. Jadi kalau dalam Islam, roh itu gunanya adalah sebagai akal dan sebagai hati. Mengikat pengetahuan sekaligus memiliki tujuan, memiliki keinginan menggerakkan jasad.
Maka kita ini jasad kalah dengan pikiran kalah dengan perasaan. Oke. Jasad kita ini, kita mau ngambil ini misalkan, otak berpikir dulu baru ngambil kan. Iya. Jasad kita kalah gitu. Tapi kita udah sedih, nggak mau makan. Loh, apa salahnya nasi kan gitu ya? Salahnya apa? Iya. Nanti kan makan gitu ya. Otaknya kan seharusnya otak berpikir kalau aku lapar, makan. Tapi kalah sama perasaan. Maka itu mengelola perasaan itu penting. Maka Allah Ta'ala ya, berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa sedih. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ngajari kita dalam di Sahih Bukhari, Allahumma inni a'udzubika minal hammi, gundah gulana, wal hazani, sedih, wal ajazi, rasa tidak mampu, wal kasali, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhli, bakhil, wadula ini lilitan utang, wakah rijal, dikuasai orang. Dari ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal jubni wal bukhli wadula ini, wakah rijal, yang berkaitan dengan fisik itu kira-kira 2 aja. Yang keenam, masalah kejiwaan. Jadi masalah kejiwaan itu sebenarnya lebih berat, penyakit yang lebih berat daripada penyakit fisik. Gitu. Bahkan sekian puluh persen, saya lupa 70% atau berapa, itu penyakit itu gara-gara masalah psikis. Bukan karena masalah untuk sisanya itu adalah apa? Karena virus, ya, karena salah makan, karena kecapean gitu ya. Tapi sebenarnya orang yang sehat secara mental itu biasanya lebih sehat gitu. Makanya kan orang kalau sakit kan gini, boleh nggak orang sakit kita takut-takuti? Oh iya, sebentar lagi kamu juga bakal mati gitu. Mati beneran gitu. Tapi kalau harus kita motivasikan, oh nggak apa-apa, kamu akan sembuh insya Allah. Oh, imun naik. Jadi imun itu naik ketika seseorang itu bahagia, ketika seseorang itu mentalnya sehat. Tapi ketika pas seseorang itu mentalnya sakit kan, sedih, apa, marah dan seterusnya. Begitu. Jadi setiap hal-hal yang sifatnya dengan mental yang salah, baik temperamen, ya kan gitu, terlalu sedih, terlalu apa, gitu, nggak boleh gitu. Bahkan terlalu sombong, nggak boleh juga. Subhanallah. Itu jadi Islam memandang bahwa ya, dengan roh itulah manusia itu mulia. Sebab apabila seseorang itu tidak diberi roh, dia sama seperti binatang. Sama seperti binatang, sama. Gitu. Binatang itu tidak diberi otak, tapi tidak diberi akal. Diberi hati, diberi jantung, tapi tidak diberikan hati rohnya. Gitu. Maka binatang itu kalau makan, habis makan tidur, habis itu makan lagi, habis itu tidur lagi, nggak ada yang protes. Protes nggak? Kita punya kambing kan gitu ya. Gimana sih? Ya, hardolin kan itu orang sudah bilang hardolin gitu ya. Dahar modal ulin gitu. Gimana sih gitu kan? Kan enggak gitu ya. Tapi kalau manusia hardolin gitu kan, gimana? Bakal diprotes kan? Gimana sih kalau kamu hidup gitu doang? Yes. Karena dia tidak memfungsikan akalnya, tidak memfungsikan hatinya. Jika seseorang tidak memfungsikan hatinya dan akalnya, dia seperti binatang dan tidak memiliki nilai. Begitu. Subhanallah. Oke. Ini dari sisi Islam. Terus kalau Barat memandang gimana? Ada psikolog Barat mengatakan ya sebenarnya manusia itu seperti binatang aja. Jadi kuasai oleh hawa nafsunya gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ya sebenarnya seksualitas. Gitu. Jadi orang kerja, orang cari makan, cari apa, sebenarnya untuk seksualitas aja. Ada yang berpendapat seperti itu. Kalau kita Islam nggak begitu. Kebutuhan dasar manusia ada 3. Yang pertama, butuh Allah, butuh Tuhan. Itu naluri, itu udah naluri gitu. Jangan diubah-ubah. Seseorang itu pasti nalurinya mengatakan butuh Tuhan. Karena kita fakir, kita ini lemah,
Bahkan mereka yang ateis pun mungkin kalau andai kata mereka itu dalam kondisi yang sangat sempit mungkin oh my god gitu kan. Apa itu akhirnya juga Dia lupa. lu gitu lah, subhanallah. Tapi mereka berani banget mengatakan akhirat itu nggak ada, coba buktikan akhirat ada. Ya kita tanya, coba buktikan akhirat itu nggak ada, bisa nggak jawab kan? Itu kan sama gitu kan. Iya, itu kan domainnya iman gitu ya. Domainnya apa? Iman. Kalau Islam itu alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang mengimani yang gaib. Itu bedanya kita dengan mereka gitu. Oke. Kita kebutuhan dasar kita itu butuh Allah. Sebenarnya pun juga mulai para psikolog barat udah mulai mengatakan bahwa manusia itu akan mengalami satu kondisi. Kondisi itu sangat berat dan tidak bisa dilalui kecuali oleh orang yang memiliki spiritual yang tinggi. Spiritual itu kalau bahasa kita apa? Bahasa kita orang Islam, orang iman. Iman gitu loh. Iman gitu loh. Sekarang seseorang itu kan kita misalkan konsep rezeki gitu ya. Rezeki itu. Orang kan cari rezeki itu kan cari duit jadi apa gitu. Bisa nggak kalau kita ini memastikan rezeki kita berapa? Oke, mungkin kita bisa memastikan misalnya gaji kita berapa. Tapi kita bisa memastikan rezeki kita berapa? Enggak bisa. Itu kalau seseorang itu aku bisa, aku ini bergantung pada diri sendiri, nggak bergantung pada Allah, stres dia. Gitu. Maka itu nanti saya kasih tahu, Sigmund Freud sang bapak psikologi mati bunuh diri. Dale Carnegie yang nulis buku tentang bagaimana cara Anda bahagia dan seterusnya, mati bunuh diri. Mati bunuh diri. Ahli psikologi tapi mati bunuh diri gimana nih? Kacau kan? Ada gitu kan. Maka tahu nggak di sana ada seorang syekh namanya Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, penulis kitab tafsir As-Sa'di itu. Nanti sebagian orang mengatakan yang benar As-Sa'di bukan As-Sa'di. Oke. Syekh As-Sa'di ini penulis kitab tafsir. Pernah sakit beliau. Ya. Diceritakan oleh murid beliau namanya Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aqil. Sakit dari Saudi, dirawatlah di Lebanon. Di Lebanon kan di sana kan banyak rumah sakit Amerika, kemudian setelah itu Universitas Amerika dan seterusnya. Rumah sakit itu tuh. Nah di rumah sakit itu diberi masing-masing pasien diberi bukunya siapa? Dale Carnegie yang sudah terjemahkan dalam bahasa Arab. Wah konsep bahagianya, konsep apanya, senang gimana gembiranya, luar biasa Dale Carnegie. Sampai saya As-Sa'di tadi merasa ya Allah hebat banget ya gitu ya. Akhirnya beliau dapat kabar, kaget dapat kabar. Dale Carnegie mati bunuh diri. Kok bahasa kita parah ya gitu. Parah ya gitu. Gimana sih yang bikin kita pasien-pasien pada semangat pada kok malah bunuh diri sendiri gitu kan. Akhirnya beliau nulis kitab. Ya, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga. Judulnya Al-Wasail Al-Mufidah li Hayatin Sa'idah. Wasilah-wasilah yang bermanfaat untuk hidup bahagia. Gitu. Jadi beliau menggunakan ayat-ayat, hadis-hadis gitu, tapi pisau analisanya dari Dale Carnegie. Kira-kira itu juga yang dilakukan oleh Syekh Dr. Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Arifi ketika nulis kitab Istamti' Bihayatik itu. Nanti sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia, judulnya Enjoy Your Life. Dale Carnegie gitu, itu memberikan anjuran untuk mengulang-ulang bukunya itu, teori yang dalam bukunya itu setiap bulan. Diulangi oleh Syekh Al-Arifi setiap bulan dan dipraktekkan banyak mempengaruhi orang lain. Tapi juga kaget juga ternyata meninggal dunianya bunuh diri. Akhirnya, wah berarti nggak manfaat untuk dirinya sendiri. Itulah apabila psikologi tanpa mengkaitkan dengan iman. Kalau kita ini Allah Ta'ala berfirman wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya, kamu fakir. Kalau kita sedih ke Allah, ya enggak? Kita ada kuda gulana ke Allah. Kita ini lagi enggak punya duit gitu kan, ya Allah. Ya kan kita dikit ya Allah.
Ya kan gitu. Masya Allah, itu kan kita bahagia gitu sebagai seorang muslim, bahagia gitu kan. Kita punya Allah gitu ya. Gitu. Karena kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu Allah. Kebutuhan dasar manusia itu Allah, bukan seksualitas, bukan. Ini salah satu yang membedakan kita dengan psikologi barat. Oke. Akhirnya tadi Syekh Al-Arifi tadi nulis, udah kalau gitu saya teliti sendiri aja deh. Pakai pisau analisanya. Adalah karena kita ya. Jadi selama 20 tahun nulis buku apa namanya? Istamti' bi hayatik, itu Enjoy Your Life. Dan itu belum setahun aja udah dicetak lebih dari 1 juta exemplar loh. Di Indonesia termasuk bestseller juga. Bang Reja wajib punya, saya kasih tahu. Siap. Beneran? Lebih siap ya, insya Allah ya. Siap. Tapi saya nggak mau insya Allah Indonesia ya. Ya, insya Allah beneran gitu ya. Kalau insya Allah Indonesia kan insya Allah, tapi insya Allah bohong enggak gitu kan. Oke, baik, barakallahu. Terus kebutuhan dasar kedua yaitu sandang papan pangan. Gitu. Sandang papan pangan. Ya orang itu pasti butuhlah sandang dia. Meskipun dia terbelakang pun dia tetap mungkin pakai rumbi-rumbi atau apa gitu kan. Sandang papan ya. Jadi dia pasti butuh rumah lah. Meskipun di gua atau pelindung gitu. Atau mungkin dari apa gitu, jerami atau apa. Pangan ya pastilah. Bahkan orang gila pun ya kan. Orang gila pun dia tetap makan gitu ya. Naluri dia tuh ngajak dia makan meskipun makannya di sampah ya. Itu udah nalurinya gitu. Kok kehujanan, kepanasan ya dia pasti berteduh dulu di mana. Itu memang kan udah naluri gitu kan. Gitu. Apa namanya? Yang ketiga kebutuhan. Nah, ini lawan jenis. Jadi lawan jenis itu nomor 3 kalau dalam Islam itu. Kan toh andai kata kita dapati Syekhul Islam Taimiyah, Imam Nawawi kan gitu ya. Nggak nikah nggak disalahin kok. Nggak nikah disalahin. Bahkan Barat sendiri melegalkan sesuatu yang sifatnya nggak sesuai naluri sama sekali. Nikah sejenis. Yes. Nah, udah bilang minta nikah gitu ya. Itu la haula wala quwata illa billah. Nah, la haula wala quwata illa billah. Maka itu sebenarnya roh itu butuh makan. Jasad butuh makan, roh butuh makan. Makannya apa? Iman untuk hati. Oke? Dan ilmu untuk akal. Gitu. Roh itu roh. Gitu. Kalau otak, vitamin untuk biar otak gitu. Itu jasad. Tapi kalau akal, roh tadi. Oke? Baik, barakallahu fikum. Nah, inilah yang membedakan kita dengan hewan. Gitu. Terus sebenarnya kalau dalam Islam itu yang disebut manusia itu siapa? Siapa yang disebut manusia? Menurut Allah, manusia itu siapa? Sekarang pertanyaan begini. Kenapa manusia tadi kan dimuliakan kan? Iya. Ya, muslim, non muslim gitu. Tapi kenapa ada di antara manusia hanya akan menjadi bahan bakar neraka? Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya manusia. Jadi bahan bakarnya neraka loh. Tahu bahan bakar kan? Gitu ya. Bukan BBM-nya lagi naik, bukan ya. Ya. Apa namanya? Bahan bakarnya kok nggak ada manusianya, nggak ada apinya loh. Namanya bahan bakar. Bahan yang dibakar kan gitu ya. Kenapa manusia saat di dunia kan dicaci nggak boleh, dipukul nggak boleh, dikata-katain nggak boleh, dirampas hartanya nggak boleh, tapi hanya menjadi apa namanya bahan bakar neraka, dibakar gitu aja loh, subhanallah. Coba. Nah, karena nggak dianggap manusia kalau orang itu nggak punya iman. Ya. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun. Dalam surat Al-Anfal ayat 22. Sesungguhnya dawab itu kan artinya dabatun dawab itu artinya apa? Binatang melata loh. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang melata summul bukmun. Yang sumun tuli bukmun. Bisu. Alladzina kafaru, yang kafir layak kilun, tidak berakal. Mereka punya otak nggak otak? Punya otak, tapi
akal, rohnya nggak dipakai untuk beriman. Akal tadi kan ada dua tadi kan, akal dan kolbu. Jika dipakai pasti beriman. Kalau nggak beriman, nggak punya akal. Nggak punya akal, binatang. Maka orang dalam Islam, orang kok nggak masuk Islam, nggak beriman, nggak disebut manusia. Nggak disebut manusia. Dawab tadi kan, itu bahasa Quran loh. Kalau dalam surat Al-Bayyinah kita tahu innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Enggak, bukan syarrun nas loh. Syarrul insan bukan loh. Syarrul bariyah. Bariyah itu apa, makhluk yang berjalan di daratan, itu namanya bariyah. Enggak disebut manusia. Maka dalam Islam itu siapa manusia? Allah memberikan kita jasad, Allah memberikan kita roh. Oke? Rohnya itulah, roh itulah yang menjadi tolok ukur manusia atau bukan. Kok menurut Islam? Maka dari itu, ketika seseorang itu meninggal, dia meninggal jasadnya atau rohnya? Jasadnya. Rohnya tetap hidup di alam barzah. Roh itu tidak mati. Maka dari itu bisa dikatakan jasad itu makhluk. Roh pun juga makhluk. Tapi roh tidak Allah matikan. Ya Allah matikan jasadnya. Oh, jasad itu kapan mati? Ketika tidak lagi berfungsi. Nah, itu. Kalau roh nanti tetap di alam barzah, dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Maka dari itu, untuk kita bisa menjawab nanti di akhirat pertanyaan-pertanyaan itu, kita gunakan akal kita dan hati kita untuk mengikat pengetahuan-pengetahuan dari Allah dan Rasulnya. Itu yang Allah mau. Itu yang Allah mau. Kalau mereka, wah hidup mah gini aja udah, yang penting nanti mati udah. Dikiranya gitu aja. Ya kan gitu ya. Nah sekarang ini kita sebenarnya kan sederhana aja. Kamu mau beriman, kamu bakal mati. Nggak beriman, kamu bakal mati gitu kan. Yes. Kalau orang-orang Islam yang belum sholat, kamu mau sholat bakal mati, nggak sholat juga bakal mati gitu. Subhanallah. Ya pilih mana? Mumpung hidup kan sekalian baik aja di ridha Allah kan gitu kan. Ya gitu. Subhanallah. Oke. Nah, ketika Allah memberikan jasad, memberikan roh dan jasad digabungkan, itu disebut dengan nafas. Disebut dengan nafas. Oke. Barakallahu fikum. Dalam surat apa? Dalam surat Asy-Syams ayat 7 hingga 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu disebut nafas. Jadi nafs itu gabungan antara roh dan jasad. Kok jasad jelas bisa kelihatan, kalau roh nggak kelihatan. Roh nggak kelihatan ya. Nanti kalau kita lihat dalam surat Al-Isra ayat 85 itu, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusan Rabb. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu tentang roh kecuali sedikit saja. Sedikit saja. Ya, jadi roh itu letaknya di mana? Besar atau kecil? Nanti ketika pas tidur rohnya di mana? Ya kan gitu kan. Udah pokoknya kita nggak usah banyak tanya masalah roh. Karena roh itu urusan Allah. Ya. Roh itu urusan Allah. Akan tetapi Allah sudah ngasih tahu bahwa roh itu ya, itu bisa, dengan roh itu kita bisa berpikir, kita bisa bergerak, bisa beriman, bisa meyakini. Oke? Barakallahu fikum. Nah, nafas itu Allah Ta'ala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, wa ma sawwaha, dan apa yang menyempurnakan jiwa itu, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah mengilhamkan kepada jiwa itu sifat baiknya dan sifat buruknya. Jadi jiwa kita itu ada sisi baik, ada sifat buruk.
jiwa kita ini, diri kita ini, antara roh dan jasad, ada sisi baik, ada sisi buruk. Oh, memang sudah dari awal Ustaz, Sudah dari awal. Oke. Berani nggak kita mengklaim kita ini orang baik 100%? Nggak bisa. Jadi karena Allah sudah beriman, nafsu itu, jiwa itu, kejiwaan kita, diri kita, ya, dirinya manusia itu ya ada sisi baik dan buruknya gitu loh. Gitu. Baik 100% mah nggak ada aibnya, nggak mungkin. Manusia nggak ada salahnya. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Adam itu salah. tempatnya salah gitu kan. Ya karena kenapa kok kita nih Bani Adam itu tempatnya salah? Ngikutin ayahnya. Ayah kita kan Adam, punya salah juga gitu kan. Punya salah juga, cuman bedanya Nabi Adam pernah di surga, iblis pernah di surga, ya kan? Nabi Adam salah, iblis juga salah. Adam turun, iblis juga turun. Oke? Bedanya apa? Bedanya Adam punya adab. Ketika salah, Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Punya adab. Iblis enggak punya adab. Kok Adam kan ngakuin, ya Allah aku mendolimi diriku sendiri. Kok iblis enggak punya adab. Ketika salah, gimana kok kamu enggak mau sujud? Ana khairum minhu, aku kan lebih baik. Yang dikoreksi Allah loh. Adam ketika salah mau koreksi diri sendiri. Iblis ketika salah ya dikoreksi Allah. Kacau enggak? Maka itu siapa yang nggak pernah mau ngakui salah itu bukan anak Adam gitu. Ya, jangan-jangan anak iblis itu. Ini perlu dicurigai gitu. Subhanallah. Kalau kita ini begitu. Oke, kita lanjut ke wa nafsi wa masawaha falahama fujura taqwa qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya. Gimana cara mensucikannya? Kalau kata para ulama nyebutnya tahliyah, tsumma tahliyah. Kosongkan dulu sifat-sifat buruk, baru kemudian hiasi diri dengan sifat-sifat yang baik. Sifat buruk nih itu penyakit. Orang kalau pengen ngobati kan harus tahu penyakitnya kan gitu ya. Wah, penyakitnya apa ini gitu ya. Jadi misalkan pegel. Pegel gara-gara apa nih? Ya kan gitu ya. Atau mungkin kecapean, atau mungkin kurang tidur, atau mungkin kurang apa, ya kan gitu ya. Oh tahu sakitnya baru diobatin kan gitu ya. Sama, jiwa juga begitu. Sifat-sifat buruk itu penyakit. Penyakit roh. Penyakit jiwa kita. Apa saja tadi yang kita sudah baca doanya tadi yang di awal. Hammi wal hazani ajazi kasari wal jubni wal bukhli. Bakhil. Bakhil itu termasuk itu buruk itu. Barakallahu. Iya. Subhanallah. Oke? Wa qad khaba man dassaha, ya. Dan celaka orang yang mengotori jiwanya. Oh, subhanallah. Maka orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, nah, dia celaka dia. Jiwanya jadi buruk. Oke. Maka dari itu seseorang itu kan terkait nih, jasad sama roh kan terkait. Seseorang kok nggak menggunakan matanya dengan baik, tidak menggunakan telinganya dengan baik, hatinya nggak jadi baik, ya kan? Dengerin aja. Sekarang begini, orang itu kan dengar kata-kata yang buruk, masuk ke dalam akalnya, masuk ke dalam hatinya, akhirnya mengucapkanlah yang buruk. Dia sukanya dengerin gosip-gosip, apa-apa, ngapain? Nanti kamu jadi buruk ntar. Ya kan gitu ya. Nanti lihat yang buruk-buruk kan gitu kan. Makanya kenapa kok misalkan nanti kan kalau kita belajar psikologi ya, keluarga misalnya. Kenapa orang tua tidak boleh berantem di depan anak? Ya kan gitu. Di sisi lain nanti akan jadi meniru, anak jadi niru juga gitu kan. Ya, di sisi lain juga nanti sedih, mereka sedih gitu kan. Atau nanti membela salah satunya gitu kan. Nanti yang dibela bapaknya atau ibunya. Jadi ibunya merasa dimusuhi oleh anaknya juga gitu kan, atau ya, bapaknya merasa dimusuhi gitu kan. Gitu. Kira-kira seperti itu mukadimah perbedaan antara kita ya. Psikologi dari sisi Islam dan psikologi dari sisi barat. Gitu.
Jadi intinya Islam, Allah dan Rasulnya menginginkan jiwa kita jiwa yang bersih, iman kepada Allah gitu. Orang Barat dah yang penting senang-senang aja. Oh nggak diperhatikan iman, akalnya. Nanti yang ujung-ujungnya itu cuma ngurusin jasad. Apa yang di perut dan apa yang di bawah perut itu aja. Berarti kalau ada ungkapan hidup ngalir aja, nggak usah berat-berat banget. Itu gimana tuh? Ngalir aja kayak gini-gini aja gitu. Oh gitu ya, ngalir aja. Tapi kan begini, kok sungai ini ngalir, ya, sungai ngalir nih. Yang ngalir bersama sungai itu cuman bangkai ikan loh. Kamu pengen jadi bangkai itu, bangkai dalam kehidupan kamu sendiri gitu kan? Itu subhanallah. Barakallahu fikum. Jadi nanti ada ayat ya terkait dengan hal ini adalah ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwalahum. Nanti dalam surat Muhammad ayat 12. Mereka nanti ketika pas tidak memperhatikan jiwanya, iman, yang jiwa nanti adalah tempatnya iman, ya. Ya'kulun, mereka hidupnya hanya untuk makan, kama ta'kulul an'am, sebagaimana makannya binatang ternak, wan naru mathwalahum, dan neraka adalah tempat kembali mereka. La haula wala quwata illa billah. Disamakan dengan binatang. Orang nggak beriman itu. Terus nanti ada dalam surat Al-A'raf ayat 179, wala qad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami telah siapkan untuk neraka jahanam banyak dari manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Mereka memang punya hati dalam arti jasad, tapi tidak memahami dengan rohnya. Gitu. Walahum a'yunul la yasma'una biha. Walam adanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Punya telinga tapi telinga jiwanya tidak digunakan untuk mendengar. Walam a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Bukan berarti mereka enggak lihat. Gitu. Jiwanya, mata jiwanya enggak melihat. Ulaika kal an'am. Mereka seperti laki-laki sama laki-laki kawin. Subhanallah, kok bisa gitu kan? Kita ini subhanallah, binatang ternak ya, an'am itu binatang ternak itu nggak ada loh. Jago aja, ayam jago wah, berantem sama laki-laki, sama jago yang lain tuh berantem gitu loh. Bukan malah sayang-sayangan gitu loh. Pernah nggak kita ayam jago sama ayam jago itu sayang-sayangnya? Nggak ada tuh. Berantem pasti kan gitu kan. Subhanallah wa bihamdih, nggak sesuai dengan nalurinya. Oke, baik barafikum. Jadi seperti itulah gambaran antara kita Islam dan bagaimana orang-orang Barat, orang-orang kafir itu memandang. Kira-kira seperti itu. Berarti kalau di Islam itu ketika kita bicara tentang psikologi, memang nggak lepas dari roh tadi ya. Ternyata kalau dari psikologi Barat, dia lebih memandang kepada tadi kebutuhan seksualitas ya. Tapi kalau kita mau mencoba memperingkat lagi sebenarnya psikologi Islam tuh kayak gimana sih sebenarnya? Yang lebih rincinya pengertian psikologi Islam tuh seperti apa? Ya, jadi sebenarnya psikologi itu kan gini, disiplin ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan hubungan antara manusia dan manusia. Itu nanti banyak definisi, tapi definisi yang paling ringkas itu. Gitu. Kalau kita Islam itu memandang gimana ilmu ya, disiplin ilmu yang mengkaji tentang sisi manusia, baik dari si ruh dan jasad. Nanti Allah memerintahkan kita untuk berharap kepada Allah, memerintahkan kita untuk takutnya kepada Allah, tawakal dan seterusnya, mahabbah, cinta sama Allah, ya kan gitu ya. Jasad
Rasulullah ngajarkan kita nggak untuk toharoh, untuk bersuci dan seterusnya ya. Kita paling suci ya. Jika dibandingkan dengan orang barat sebenarnya kita lebih bersih gitu kan. Berpikir sebenarnya yang nggak bersih itu kan imannya kurang, at-tahuru syatrul iman gitu kan. Subhanallah. Dan tingkah laku antara kita dengan manusia yang diatur dengan Islam. Kita nggak boleh mencaci, kita tidak boleh mendolimi, kita tidak boleh itu. Apabila kita salah kita harus minta maaf, kita minta penghalalan, kan gitu ya. Itu Islam sudah luar biasa gitu. Oke? Jadi kira-kira seperti itu. Kita mendasarkan ya tingkah laku kita manusia dan hubungan kita dengan orang lain berdasarkan apa yang Allah dan Rasulnya mau. Kalau kita kembali kepada tadi, kita kembali kepada kebutuhan dasar manusia adalah butuh sama Allah. Siapa yang dia ketika mendasarkan kebutuhannya itu karena Allah dulu, dia mengutamakan Allah dulu, maka cari sandang papan pangannya dan cari mencari pasangan pasti berdasarkan Allah. Intinya begini, Allah kasih kita jiwa gitu, Allah kasih kita jasad, tapi ternyata Allah juga kasih kita nafsu gitu. Allah juga menciptakan setan. Ringkasnya, siapa yang jiwanya dan jasadnya tidak ikut aturan Allah, dia akan ikut aturannya nafsu dan setan. Ya. Apa namanya? Berarti ini kan bahaya sekali. Hidup cuma sekali, masuk neraka selamanya gitu kan. Subhanallah bihamdi. Jadi ujungnya apa nih? Jadi psikologi barat itu yang penting bahagia. Lah, psikologi aja nggak bahagia gitu kok. Tadi satu ujungnya dia malah bunuh diri satu. Dia bunuh diri gitu. Sekarang begini. Silakan setuju atau enggak kata-kata saya. Tapi insya Allah setuju lah, ya. Kalau nggak setuju kan antum durhaka sama saya gitu. Sekarang begini. Kita dibilang, wow, kaum muslimin terbelakang. Kaum muslimin kurang maju. Kaum muslimin dan seterusnya lah. Dibully seperti itu. Oleh Eropa, oleh Amerika, mungkin kok Jepang atau Korea tuh. Itu kan yang ngomong-ngomong kayak gitu itu kan orang stres. Berasal dari negeri-negeri stres. Sekarang pertanyaan, yang paling banyak bunuh diri di mana? Jepang, Barat, Korea. Cuma dibully, dibully tak, bunuh diri. Depresi. Kalau kita kan santuy Jadi yang paling sedikit angka bunuh diri di mana? Di negeri-negeri kaum muslimin, terutama di Saudi paling sedikit. Gitu. Kita di Indonesia juga begitu. Jika dibandingkan dengan Barat lebih banyak mereka daripada kita. Negeri kaum muslimin itu santai gitu. Ya kan gitu, menjalani hidup santai, yang penting Allah ridho selesai, ya kan? Ya kan hidup kan sebenarnya gitu kan. Hidup Allah ridho, mati. Oh, prinsip kita sebagai orang muslim kan gitu ya. Hidup Allah ridho, mati. Gitu. Subhanallah, segala sesuatu dikaitkan dengan keridhaan Allah. Kita nih mereka itu kan mendasarkan ilmu psikologi begini-begini supaya hidup itu lancar. Supaya bahagia semua, karena Allah sudah memberikan kita warning, kenikmatan hakiki bukan di dunia tapi di jannah. Itu kalau mereka kok udah selesai, apa mereka sehat, udah sehat mentalnya, apa yang mau dilakukan setelah sehat mentalnya? Cari duit juga. Cari duit untuk hidup, habis duit jalan-jalan ke sana kemari biar seneng, habis begitu pusing lagi. Ya kan gitu kan, kerja dari Senin sampai Sabtu. Habis begitu weekend, habis weekend nanti jadi kerja terus seminggu. Weekend menikmati cuma sehari. Lah, hidup untuk susah-susah kayak gitu. Kalau kita ini kita ini ada orang sedih, ya kan gitu ya. Habis sedih kita motivasi supaya jiwanya kembali sehat. Terus kita ajak lagi untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya untuk itu. Dari sisi tujuan pun berbeda gitu. Gitu. Oke? Nah. Baik.
Jazakallah khairan atas pemaparan. Mungkin ini baru ini Ustaz ya, baru mukadimah Ustaz ya. Sebenarnya mungkin ini belum masuk ke sebenarnya tema besar kita hari ini kan sebenarnya psikologi Islam versus psikologi Barat yang memang itu pasti perlu banyak kajian Zat ya. Pasti perlu. Nggak mungkin kita perlu waktu ya mungkin perlu cukup lama. Ya cukup lama lah, mungkin 3 jam lah, waktu 3 jam. Ini kan tadi kan diminta untuk mukadimah aja gitu. Siap. Ya nanti insya Allah kita untuk materi-materi kita berikutnya mungkin kita juga bisa psikologi pendidikan gimana nanti bagaimana cara menyikapi perempuan, bagaimana menyikapi anak gitu ya, bagaimana menyikapi itu. Rasulullah SAW itu psikolog hebat. Bagaimana cara menyikapi istrinya, bagaimana cara menyikapi anaknya, bagaimana cara menyikapi umatnya, bagaimana cara menyikapi pendengki, bagaimana cara menyikapi orang kafir, bagaimana menyikapi, wow hebat. Kan apa namanya psikologi tadi kan ilmu untuk bagaimana mengkaji hubungan manusia antar manusia kan. Gitu. Itu Rasulullah paling hebat. Rasulullah itu paling hebat. Sallallahu alaihi wasallam. Hebat sekali kan? Kok bisa gitu kan? Sekarang kaum muslimin 1.800.000.000. Hebat sekali ya kan? Masya Allah. Guru kita sebenarnya guru psikologi ya Rasulullah Ustaz ya. Iya. Bukan si Mutfred, bukan si. Iya betul. Barakallahu. Saya dapat kabar begini, dapat kabar bahwa Michael Hurt itu ketika pas nulis tentang 100 orang paling berpengaruh di dunia itu kan. Jadi kan dia menempatkan Nabi kita Muhammad SAW nomor 1. Michael Hurt sebagai seorang ahli sejarah, profesor sejarah gitu kan, mendiskusikan itu bersama para profesor-profesor yang terus dikritik kan gitu. Kenapa harus Muhammad nomor 1 gitu? Dan seterusnya disalah-salahin. Akhirnya, yaudah kalau gitu saya akan kaji lagi, diskusi lagi. Gara-gara kalian saya semakin yakin Muhammad nomor 1. Masya Allah. Jadi setiap dikaji lagi Nabi Muhammad nomor 1 Sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nanti insya Allah kita lihat nanti dari sisi psikologi bagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam lakukan atau menyikapi umatnya. Insya Allah. Mungkin nanti akan ada tema-tema lanjutan pasti. Ada, insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, seperti biasa kami dari Himayah Foundation ingin memberikan informasi. Yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, untuk donasi program dakwah penjuru negeri atau program dakwah pedalaman Seko Luwu Utara, untuk donasi sudah terkumpul melampaui yang kami harapkan. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu Muhsinin yang sudah memberikan harta dan memberikan doa untuk kelancaran program kami di Seko Luwu Utara Sulawesi Selatan. Maka dengan itu secara resmi untuk program pedalaman Seko Luwu Utara untuk donasinya kami tutup. Yang kedua, kami mengajak Bapak Ibu untuk kembali memberikan peluang berdonasi untuk mengikuti program GEMAS, yaitu gerakan mengharumkan jamaah masjid. Di sini Himayah Foundation memiliki program produk parfum yang berisi 9 piece parfum yang nantinya kita akan distribusikan secara gratis ke masjid-masjid yang layak mendapatkan dan juga sudah terdata di database kami. Yang insya Allah keuntungan dari penjualan parfum ini sepenuhnya menjadi operasional dakwah dari Himayah Foundation. Bagi Bapak Ibu Muhsinin yang ingin bergabung di program kami, bisa nantinya akan kami berikan flyer di fitur chat Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu Muhsinin semua yang ingin lebih tahu tentang program-program kami, bisa mengakses di website kami yaitu himayahfoundation.com. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kami membuka sesi tanya jawab. Pada hari ini kami buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Oke. Ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kalau di Al-Qur'an ada ayat yang dimulai dengan ya Yuhannas.
itu kan untuk manusia seluruhnya. Padahal tadi kata Ustadz, orang yang tidak memiliki iman itu bukan manusia, itu jadi gimana Ustadz? Terima kasih atas pertanyaannya, jazakallahu khairan. Masya Allah. Jadi, ya, tadi saya sudah sedikit singgung, gitu. Manusia di dunia dianggap manusia, tapi di akhirat dijadikan bahan bakar, tidak dianggap manusia. Begitu. Jadi memang di dunia, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari bumi apa yang baik-baik. Oke? Kaitannya dengan dunia. Kaitannya dengan dunia. Tapi ketika pas kita lihat dari domain iman, mereka tidak dianggap manusia. Domain dunianya masih dianggap manusia. Domain iman nggak dianggap manusia. Karena manusia dari domain iman, dari kacamata iman, bukan manusia. Jika tidak memiliki iman, tidak disebut manusia. Nanti di akhirat, nggak lagi. Maka jadi pelajaran bagi kita gitu kan. Siapa yang tidak peduli dengan Allah di dunia, Allah tidak peduli dengannya di akhirat. Coba, luar biasa kan? Gitu. Jadi memang betul ya Yohanes. Tapi coba lihat itu khitabnya untuk apa? Untuk sesuatu yang sifatnya dunia. Ya kan? Gitu. Oh pasti ya Yohanes selalu bersanding untuk kebutuhan dunia Pak. Pasti. Nggak harus memang gitu. Tapi begini. Sisi dunia jika kita lihat dari kacamata duniawi. Manusia ya manusia gitu. Yang dia memiliki jasadnya seperti manusia ya disebut manusia gitu kan. Berperilaku seperti manusia ya manusia juga gitu. Jadi seperti itu. Akan tetapi dari kacamata iman tadi dan dari kacamata akhirat nggak dianggap. Nggak dianggap Ustaz ya. Paham sampai sini ya. Jadi seperti itu. Jazakumullah khairan. Nah. Semoga terjawab ya pertanyaan yang pertama. Baik Ustaz, mungkin ini yang pertanyaan dari Anda Ustaz ya. Boleh. Pribadi. Sebenarnya pengertian ilmu psikologi itu apa sih sebenarnya? Secara umum dan ringkas pastinya. Gitu. Dan juga kedua, sebenarnya tadi mungkin psikologi Islam sudah Ustaz jawab ya. Sekarang mungkin mentanya sebenarnya psikologi Barat secara pengertian pastinya Ustaz. Pengertian biar kita tahu seperti apa sih psikologi Barat yang karena belakangan ini karena istilahnya kan juga penggiat pendidikan Ustaz ya. Memang kita sering berdiskusi tentang ini. Anda jadi tahu Ustaz, ternyata ada di pendidikan mungkin kalau Bapak Ibu yang tahu juga di rumah nih, mohon maaf kalau saya salah, ada yang pernah make tadi Ustaz, make metode namanya Stephen Ustaz. Nah, ada juga yang pakai metode Montessori. Nah, Stephen yang Anda tahu kan lebih kepada pembagian bakat anak Ustaz nih. Bisa dilihat dari tangannya, terus dari otak kanan, otak kiri, otak tengah. Nah, itu sebenarnya Islam melihat metode seperti itu seperti gimana Ustaz sebenarnya? Oke. Jadi kalau ilmu dari Barat nih, nggak semuanya kita bisa terima, tapi juga nggak bisa semuanya kita tolak, gitu. Ya kita bisa terima, bisa tolak. Islam sudah memberikan garis-garis. Oh ini boleh, ini nggak boleh, ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid dan seterusnya. Kalau kita lihat dari sisi kacamata tauhid ya, boleh tidak seseorang itu percaya dengan garis tangan? Nggak boleh. Kok garis tangan berarti akan begini-begini gitu. Atau dengan ini jempol nih. Oh, sidik jari gitu kan. Ini kok dalam bahasa tauhid kan khurafat itu. Khurafat, tahayul lah, lebih mudahnya tahayul gitu ya. Jadi begitu. Lah orang kalau nggak punya tangan gimana? Mau dilihat dari mana? Itu kan. Kok itu yang seperti itu, yang sifatnya khurafat seperti itu kita nggak bisa terima. Gitu. Kita nggak bisa terima seperti itu. Jadi tapi kalau misalkan otak kanan berarti begini, otak kiri begini, dan itu kan sebenarnya kan ilmu manusia yang prediksi aja. Tidak mutlak kan? Apakah absolut itu? Enggak absolut juga gitu kan. Ya, cuman itu kan tidak ada kaitannya dengan kesyirikan tuh. Bolehlah kita terima gitu kan. Oh, seseorang itu bakatnya begini-begini ya kan gitu.
minatnya begini, bakatnya begini, nggak apa-apa juga, nggak masalah gitu ya. Jadi seperti itu. Itu pun juga hanya prediksi saja kan gitu, prediksi saja dan tidak sesuatu yang sifatnya mutlak gitu kan, mutlak bener enggak gitu. Jadi ya bolehlah dimanfaatkan begitu. Cuman ya kita harus punya batasan-batasan tadi ya. Jadi yang sifat-sifatnya khurafat atau tahayul ya nggak usah dipakai gitu. Jadi nggak apa-apa. Siap, jazakallah. Dari Muhib bin Al-Qardawi. Oke. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, untuk psikologi Islam itu apakah juga termasuk bagian konsep kajian tazkiyatun nafs ya? Jika iya, bagaimana cara pandang kita menyikapi para psikolog yang mereka punya pemikiran jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Untuk izin moderator ditanya juga dong, mau tanya tentang program terbaru dari Himaya Foundation. Oke. Untuk program Himaya Foundation nanti akan kita berikan informasi lewat fitur chat ya. Ini Muhib bin Al-Qardawi mungkin Mas ya. Nanti akan kita sampaikan lewat fitur chat insyaallah. Oke, baik. Jadi apakah psikologi Islam itu dikaitkan dengan tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs. Iya. Lalu kalau nggak pakai tazkiyatun nafs, kita mau membersihkan kejiwaan kita dari apa? Ya kan, pertanyaannya kan? Kalau nggak pakai konsep tazkiyatun nafs, kita harus sabar, kita harus syukur, kita harus ikhlas, kita harus ridho. Itu kan konsep tazkiyatun nafs kan? Gitu. Dan itu kan untuk membersihkan kejiwaan kita kan? Coba. Itu pakai apa? Kalau dalam Islam, kalau pakai tazkiyatun nafs, pakai tasawuf. Ya tasawuf itu namanya tazkiyatun nafs. Gitu kan? Sama gitu kan. Tasawuf sama tazkiyatun nafs sama aja gitu. Cuma nanti tasawuf nanti mungkin udah mulai ada perkembangan yang mungkin kita ada yang nggak bisa kita terima gitu ya. Tapi konsep tazkiyatun nafs itu psikologi Islam ya iya. Begitu. Jadi maka nanti ketika pas orang-orang barat misalkan siapakah psikolog muslim gitu kan, ya mereka nanti bakal jawabnya Ghazali dengan Ihya Ulumuddinnya, Ibnu Qayyim dengan Miftah dari Sa'adahnya atau Tariqatul Hijratain atau misalkan Al-Fawaidnya atau apa ada wadawa kan gitu kan. Nah, nanti juga siapa namanya Abu Zaid Al-Balkhi tadi, kemudian Ibnu Khaldun itu masuk kategori itu semua. Gitu. Jadi cuman nanti ya materi-materi kita untuk berikutnya itu kita akan tidak kita akan mengkaitkan antara teori-teori barat melihat jadi gini, kita akan menjadikan teori-teori barat sebagai pisau analisa. Kalau kita ini kita peneliti kan pisau analisanya pakai apa gitu kan. Nah, kita akan menjadikan pisau analisa barat ini untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam. Bagaimana cara Rasulullah, cara sahabat, cara salaf, cara para ulama menyikapi ya manusia, menyikapi kejiwaan manusia dan seterusnya. Ahli psikologi tadi, psikolog muslim tadi ya, beliau alumni Prancis, Prof. Malik Badri tadi. Prof. Malik Badri itu alumni Prancis beliau. Itu beliau mengkaji di Sudan itu ya. Di Sudan itu orang kalau lagi sedih, lagi gundah, lagi apa, stres, itu dikajinya nanti diobatinnya pakai apa gitu. Nanti secara tradisional diobatinya begini. Begitu. Lah kita ini dulu Imam Ghazali, Imam Ibnu Qayyim dan seterusnya udah duluan gitu. Udah duluan gitu kan. Ya, cuman kok di trik-trik lah. Nanti trik-trik barat itu bisa kita pakai gitu kan. Analisa-analisa mereka itu kita bisa pakai gitu. Misalkan mereka orang barat mengatakan ada baterai kasih ada 5, ada ini. Nanti kita secara konsep ya kita bisa pakai itu sebagai pisau analisa, tapi kita gunakan dalil-dalil dari Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, Sunnah, begitu. Dan tidak semuanya kita akan pakai gitu kan, karena tadi misalkan jari tangan gitu juga ada juga pembahasan di psikologi. Jari tangan kamu begini berarti nanti akan begini, ya kita terima lah. Ya kan begitu kan,
dari wajah begini berarti nanti kan begini, belum tentu juga gitu kan. Ada wajahnya sangar tapi hatinya baik kan gitu juga ada kan gitu kan. Gitu, ada yang wajahnya kayak baik tapi ternyata hatinya busuk juga ada gitu kan. Subhanallah, karena antara wajah dan roh itu kan berbeda gitu. Jasad dan roh itu berbeda gitu. Meskipun kadang bukan kadang, banyak yang seperti itu bisa juga dilihat lah. Oh, si dilihat itu orang baik dia gitu kan. Tapi kan banyak yang ketipu, kirain baik gitu, katanya jujur ternyata penipu juga kan, gitu kan banyak sekali gitu kan. Saya kira baik ternyata kok suami istri ternyata selama ini aku salah pilih. Subhanallah wa bihamdihi, gimana kan gitu ya. Ya kan antara jasad dan roh itu dua hal yang berbeda. Ini jasad makhluk, roh juga makhluk. Oh, ada lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap kita seharusnya saat banyak ilmu psikologi barat yang diajarkan kepada anak-anak kita di bangku perkuliahan, padahal banyak contoh-contoh psikologi barat tersebut yang ateis, menganggap agama tidak penting dan lain-lain. Nah, ini dia. Ternyata banyak nih Ustaz di betul ya. Jadi ya, sebenarnya ya, kita ini kok mau seudon ya. Kalau menurut penelitian Prof. Malik Badri tadi ya, mereka yang ateis itu, yang para psikolog barat itu kan memiliki teori-teori itu kan. Dan teori-teori itu kan sudah didahului oleh Abu Jad al-Balakhi. Kayaknya jangan-jangan nyuri deh mereka itu. Dan banyak kok misalkan manuskrip kita, manuskrip yang di Yaman, yang di Irak, banyak di Leiden. Banyak juga yang di Amerika. Iya loh. Barakallahu fikum. Berapa waktu yang lalu saya baca kitab judulnya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hajjawi, namanya Zadul Mustaqni. Kitab Zadul Mustaqni. Di kitab Zadul Mustaqni itu salah satu manuskripnya itu ada di Amerika loh. Saya meneliti beberapa naskah, salah satunya yang di Madinah, yang di Mekah, yang di Damaskus, kemudian di Amerika. Kok di Amerika? Itu dicuri gitu loh. Jadi sebenarnya teori-teori para psikolog barat itu pun juga kita ada kekhawatiran juga gitu ya. Kayaknya nyuri dari kaum muslimin gitu kan. Jadi nyuri dari kaum muslimin gitu ya. Cuman mereka tambah-tambahnya dengan khurafat-khurafat tadi gitu kan. Khurafat-khurafat tadi. Jika kita tadi kembali ke materi saya tadi, psikologi barat itu tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Supaya jiwa tenang, jiwa sehat, untuk bisa cari dunia. Iyalah. Wes, jika kita sehat, kita optimis, kita bisa dapat duit banyak. Gitu kan? Maka yakinlah, karena gitu kan. Gitu-gitu aja sebenarnya. Ya kan gitu. Jadi akhirnya seperti itu. Nah, jadi ya boleh ya di sekolah-sekolah itu mengajarkan teori-teori psikologi, boleh silahkan, selama tidak bertentangan gitu. Karena toh itu juga dari kaum muslimin juga gitu. Silahkan gitu. Dari kaum muslimin juga. Ternyata itu Ibnu Khaldun kan sampai sekarang dipakai gitu kan oleh mereka. Ibnu Sina dipakai sama mereka kan gitu. Dan Abu Zaid juga seperti itu, dipakai sama mereka. Bahkan Ibnu Qayyim dan seterusnya, Ibnu Taimiyah dan seterusnya itu dipakai oleh mereka gitu ya. Subhanallah. Jadi sebenarnya ilmu psikologi yang ada di barat gitu ya, itu banyak memiliki kesamaan. Ya, secara teori kan mereka hanya penyusunan teori aja lah, teori aja gitu. Oh, nanti namanya misalkan bakat gitu ya. Oh, dari siapa? Dari si motorik, kognitif, sosial, emosional, spiritual gitu. Itu kan hanya semacam konsep sederhana lah. Islam pun juga ada kayak gitu-gitu. Cuman mereka yang udah nyusun duluan gitu. Itu pun mereka nyusun pun juga kayaknya gitu. Ini nyuri juga gitu. Nggak apa-apa ya. Jadi nggak apa-apa Bu. Tadi Ibu apa? Mas ya. Nggak apa-apa Mas ya. Jadi nggak masalah asalkan tadi tidak bertentangan dengan koridor-koridor syar'i yang sudah ada ketentuannya dari Al-Quran dan Sunnah. Nggak apa-apa. Jadi ya makanya sebenarnya Prof. Malik Badri itu sedang berusaha gitu. Bagaimana kita memunculkan para psikolog-psikolog muslim yang hebat gitu sebenarnya itu.
sebelum Sigmund Freud, sebelum Dale Carnegie, sebelum yang lain gitu ya, Billman atau siapa itu, sebelum itu tuh udah Sudah ada. kita duluan gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, termasuk kritikan Prof. Malik Badri terhadap para psikolog muslim juga adalah Prof. Malik Badri ini mengatakan, udahlah jangan cari-cari dalil untuk membenarkan para psikolog barat gitu loh. Para psikolog barat ada kesalahan dari sisi teori, dicarikan dalilnya untuk menguatkan, jangan. Dalil lah yang akan menghukumi teori mereka. Gitu, dalil yang menghukumi mereka, jangan jadikan mereka itu sebagai dalil menghukumi dalil gitu, teori menghukumi dalil, jangan gitu. Cuma hari ini Ustaz, mungkin terkait dengan ini, hari ini kita nih kekurangan literatur sebenarnya Ustaz. Artinya mungkin kalau di perkuliahan memang yang diajarkan mungkin dari sisi mengambil literatur barat Ustaz. Cuma memang kita untuk membandingkan dengan literatur mereka, kita juga mungkin hari ini kan kesulitan nih sebenarnya. Betul. Misalkan kita lagi ngomong tentang perkembangan anak nih, kebanyakan mungkin yang dibahas tentang literatur dari barat gitu. Sedangkan literatur muslim ini mungkin hari ini kita mungkin sangat sulit saat kita dapatkan. Mungkin perlu juga penambahan literatur kali saat artinya biar menjadi pembanding saat kali itu. Ya. Betul. Jadi begini, mungkin sekarang udah mulai banyak juga sih. Para pendidik aja yang malas baca. Coba baca Tarbiyatul Aulad, ya kan? Apa Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak dalam Islam gitu kan? Itu lebih hebat. Lebih hebat daripada teori-teori barat itu. Malas baca aja gitu loh. Berarti kita ya. Oh iya. Bukan banyak kok ya kan, ada misalkan Dr. Muhammad Abdullah Hafid Nur Suwaid itu punya nulis buku At-Tarbawiyah An-Nabawiyah, parenting Nabawi gitu kan. Kemudian nanti ada Syekh Muhammad Abdullah Nasir Ulwan gitu kan. Nanti ada Syekh Jamal Abdul Rahman dan banyak gitu. Banyak buku-buku masalah pendidikan. Ya? Ada itu dan kita kaitkan dengan dalil-dalil begitu, dan bahkan kita lihat, hebat banget ya Rasulullah gitu, Sallallahu Alaihi Wasallam itu hebat sekali gitu. Kok bisa? Salah satu manfaat psikologi itu kan untuk mempengaruhi orang kan, ya kan? Kok sedih gimana, seneng gimana, kita puji atau gimana kita cara ngomongnya, kan gitu kan? Kok kita lagi ngobrol sama orang lain gimana, kan begitu? Itu kan yang dibahas oleh Dale Carnegie kan. Sekarang gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berbicara gitu ya, beliau tidak pernah tidak menghadap seluruh badannya ke orang itu. Psikologi nggak itu? Hebat kan? Jadi Rasul kok dipanggil itu nggak, iya kenapa? Nggak begitu kita kan kacau banget kan? Ya, Bang Reza, ya Tat, kenapa Tat? Nggak ada gitu. Nggak ada. Itu, tapi Rasulullah langsung balik badan semuanya. Coba itu. Dari si psikologi gimana? Oh, lebih menghargai. Subhanallah. Kan luar biasa kan? Rasulullah pernah diajak bicara sama orang kafir. Didengerin terus. Apakah sudah selesai? Begitu ya? Belum. Oh ya, silahkan. Apakah sudah selesai? Sudah. Oh ya, terima kasih. Luar biasa. Ya. Itu Rasulullah itu psikolog hebat gitu kan? Coba kita kaji gitu. Jadi silahkan ya psikologi teori-teori psikologi mereka kita jadikan sebagai pisau analisa sekali lagi terhadap apa yang Rasulullah perbuat, ya bagaimana Rasulullah bersikap gitu, itu luar biasa. Makanya Rasulullah kan gampang banget mempengaruhi orang kan gitu. Cuman masuk Islam, Masya Allah, ya kan gitu. Hebat banget gitu, luar biasa gitu kan, Masya Allah, Masya Allah. Jadi ada seorang sahabat ya yang dulu mantan dedengkot kafir, namanya Thumamah bin Ussal. Thumamah bin Ussal. Jadi Thumamah bin Ussal itu beliau kan ditaruh di Masjid Nabawi. Gitu. Ya itu sih di Borgol gitu lah. Kalau bahasa kita di Borgol gitu. Tapi dikasih makan, disenyumin. Wahai Thumamah, bagaimana kabarmu hari ini? Sehat gitu kan, kalau bahasa kita lah ya sekarang. Tapi kan udah taktul dadamin. Kok kamu bunuh saya,
saya orang punya darah, maksudnya apa? Akan umatku akan menuntut balas darahku, gitu. Jika kamu pengen harta, saya punya harta untuk bisa nebus. Jika apa namanya, jika kamu maafkan aku, itu lebih baik, gitu. Itu waktu subuh, waktu duhur gitu lagi. Gimana kabar kamu? Taktul dadamin masih ngegas. 2 hari 3 hari gitu kan. Tapi dia ngerasa ya Allah lembut banget ya Rasulullah itu, ketika pas digas itu nggak balas gitu kan. Para sahabat juga gitu, ketika pas bertemu pada salam gitu kan, luar biasa kan gitu ya. Ketika pas hari ketiga, ya bagaimana kabarmu semama gitu kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan gitu luar biasa kan gitu kan. Itu kan pakai psikologi nggak itu, kalau kita dari kacamata psikologi itu psikologi bukan itu. Luar biasa kan? Iya, subhanallah luar biasa itu kan seperti itu. Ya. Baik, semoga terjawab tadi pertanyaan dari Mas siapa? Mohon maaf tadi. Oh, Mas Rosid ya. Baik, Ustaz, ini dari tim kajian musyawarah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Dalam kajian psikologi Islam ini, tadi Ustaz menyinggung tentang roh. Jadi mau tanya apakah roh itu makhluk atau bukan ya? Soalnya pernah saya dengar kajian Buya Ar-Razi Hashim menerangkan roh itu bukan makhluk. Gus Baha juga pernah bilang bukan makhluk. Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukran. Oke, baik. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Jadi, ini menarik ya. Ini menarik. Jadi kalau roh itu bukan makhluk, ya. Lah terus apa? Ya kan gitu. Jadi kan hanya ada 2, khalik dan makhluk. Pencipta dan yang diciptakan. Ya. Nah, roh itu kalau bukan makhluk apa? Berarti pencipta? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Hanya ada 2. Khalik dan makhluk, berarti makhluk. Begitu. Nah, kita ini sebagai makhluknya Allah, ya kan? Diberi jasad, diberi roh. Roh itu untuk menggerakkan jasad. Roh itu juga makhluknya Allah. Seperti itu. Maka kita nggak bisa katakan bahwa roh itu bukan makhluk. Nah terus kalau bukan makhluk apa? Saya mau tanya gitu. Mau tanya gitu kan. Jadi sederhana aja kan gitu ya. Sederhana aja. Maka itu misalkan saya lebih sepakat dengan misalkan Dr. Tiar Anwar Bahtiar ketika menjelaskan tentang masalah ini juga, yaitu beliau mengatakan roh itu makhluk. Ya, roh itu makhluk. Jadi seperti itu. Maka barakallahu fikum, nanti ketika pas kita ini meninggal dunia, ya. Kita meninggal dunia, roh kita berpindah, ya, ke alam barzah. Habis begitu berpindah lagi ke nanti Yaumul Mahsyar, hingga apa namanya surga dan neraka, gitu ya. Nanti ketika pas kita ini dikubur, roh kita dikembalikan lagi ke jasad kita, ya kan? Nanti pasti kita bangkit juga seperti itu dengan jasad yang ini. Subhanallah. Nah terus kalau roh itu bukan makhluk, mau kemana ntar? Kan nanti juga ke jasad juga. Begitu. Meskipun nanti penciptaan kembali nanti ketika di surga baru beda. Nanti kan ada namanya Nahrul Hayah, ya, sungai kehidupan. Nanti di sungai kehidupan nanti setiap manusia nanti akan seperti 60 hasta. Akan ditinggikan 60 hasta. Katakanlah ya 60 meter lah. 60 meter tingginya kita itu nanti. Ganteng-ganteng gitu kan. Ganteng-ganteng, wangi-wangi gitu. Nggak ada yang bau jengkol, nggak ada. Nggak ada yang bau kecut, nggak ada gitu. Subhanallah, seperti itu lah. Pertanyaannya, kalau bukan makhluk, nanti kemana roh itu? Kan kembali ke jasad juga nanti. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Roh ya. Termasuk makhluk, Ustaz ya. Termasuk makhluk, ya. Saya lebih setuju dengan Dr. Tiar Anwar Bahtiar itu jika membahas ini juga mengatakan makhluk. Ya. Baik, semoga terjawab dari tim kajian musyawarah. Ada lagi, Ustaz, pertanyaan dari pegiat dakwah sunnah. Bismillah, Ustaz mau tanya, apakah kajian psikologi Islam merupakan kajian sesuai dengan sunnah? Soalnya info sebagian dai sunnah menerangkan bahwa kajian bid'ah harus dijauhi. Ada kajian sunnah yang harus diikuti. Mohon pencerahan, Ustaz. Ini psikologi termasuk kajian bid'ah atau kajian sunnah, Ustaz?
Masya Allah, Masya Allah. Iya. Jadi nanti di kita nanti ya kajian sunnah ini kan nanti kita akan sesuaikan dengan. Jadi kajian sunnah itu apa? Kajian yang terkait dengan Al-Quran, sunnah-sunnah, hadis-hadis yang sahih dan sesuai dengan pemahaman salaf, gitu. Nah nanti kajian psikologi ini kita tidak akan memakai hadis-hadis yang maudhu. Oke? Kita tidak akan menyelisih akidah salaf. Baik. Maka yang berkait yang psikologi yang bertentangan dengan akidah salaf kita tolak. Siap. Yang berkaitan dengan tauhid kita tolak. Kita tolak, gitu. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Natsir. Dr. Muhammad Natsir beliau mengatakan bahwa kita harus pahami bahwa ilmu barat itu ilmunya dari Allah. Ilmu timur ilmunya Allah juga. Apa yang salah dari ilmu timur ya kita tolak. Apa yang salah dari ilmunya barat ya kita tolak. Apa yang benar dari timur kita terima, apa yang benar dari barat pun kita terima. Begitu. Terus siapa yang ngasih mereka ilmu seperti itu? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan Adam itu seluruh nama, seluruh ilmu, gitu. Jadi yang mengajarkan ilmu sebenarnya siapa sih? Allah. Jika Allah tidak berkehendak paham kan nggak paham gitu kan, nggak bisa jadi ilmu gitu kan. Jadi ya kita akan sesuaikan psikologi itu sesuai dengan sunnah, sesuai dengan pemahaman salaf, sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, begitu. Yang tidak sesuai kita tolak. Maka dari itu, misalkan Islam memandang kesurupan itu ada nggak? Kesurupan jin. Kesurupan jin. Ya. Masukkan jin. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kam yaqumu alladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Mas itu kan ada kesurupan. Ya. Nah, ada sara, ada mas karena gangguan jin. Kok psikologi kan nggak percaya adanya kesurupan, adanya itu. Gitu kan? Nah, makanya itu kita tolak. Ya, kita tolak. Ada nggak kesurupan? Ada. Begitu, ya. Ada nggak orang terganggu oleh jin? Ada. Ada nggak sihir? Ada. Ya, kalau kita Islam meyakini sihir itu ada, tapi kok banyak psikolog mengatakan sihir nggak ada. Gitu. Ya, gitu kita tolak lah. Gitu. Ya, kita akan sesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita hanya ambil yang baik-baik saja. Ilmu matematika boleh nggak kita ambil? Boleh. Ya kan, tapi teori-teorinya ini Einstein atau apa boleh nggak gitu kan? Itu ilmu biologi boleh nggak kita? Itu ilmu barat itu kan? Apakah ilmu biologi itu sesuai sunnah? Silakan jawab. Ya kan gitu kan? Tapi kan mubah-mubah saja itu kan? Ya sesuai sunnah gitu kan? Selama tidak bertentangan dengan sunnah tidak mengapa gitu. Ya psikologi juga begitu. Nah, maka kita memang misalkan begini, psikologi barat mengatakan bahwa jika anak misalnya punya bakat di motorik misalkan, gerak ya kan, ya jangan paksa untuk kognitif, gitu kan, karena sukses itu nggak harus kognitif kan. Misalkan dia menjadi seorang pemain bulu tangkis yang hebat, gitu ya, pemain bulu tangkis yang hebat itu, atau perenang yang hebat, gitu kan, nggak harus ngerti matematika kan dia. Ya udah di up aja, jadi kita dukung aja sisi motoriknya dia, ya kan, dia harus pintar matematika, harus pintar ngapal kan gitu kan. Ini teori barat nih, iya, meng-up sisi motorik anak, gitu. Sesuai nggak dengan sunnah? Sesuai. Khalid bin Walid nggak pernah weh Khalid, kenapa kamu nggak seperti Abu Hurairah? Ya nggak? Jihad mulu. Kan nggak digituin sama Rasulullah. Udah belajar. Abu Hurairah dari sisi kognitifnya, cerdas sekali. Apalnya cepat gitu kan. Ya kan gitu ya. Sekarang misalnya Amr bin As. Sisi sosialnya bagus tuh, negosiasi. Ya kan gitu ya. Bagus sih kan gitu. Ya nggak disalah-salahin juga. Amr bin As hadisnya nggak ada. Hampir-hampir nggak ada, dikit banget. Kalau anaknya Abdullah bin Amr bin As, oke. Gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengakomodir setiap
kemampuan ataupun bakatnya para sahabat. Pada sisi spiritual, kognitif, motorik, sosial, emosional. Hebat. Gitu kan? Tapi ini pakai teori barat nih. Tadi nih. Boleh nggak? Boleh dong. Ya kan begitu. Kan nggak bertentangan dengan sunnah kan? Begitu. Bahkan justru kita akan hukumi psikologi itu dengan sunnah Nabi. Begitu. Jadi sesuai dengan sunnah. Yang hadis maudhu nggak kita pakai, Mas, santai aja. Insya Allah kita nggak pakai gitu. Yang bertentangan dengan akidah Islam nggak kita pakai. Oke. Baik, semoga terjawab Mas tadi yang tanya. Insya Allah kajian psikologi kita kajian sunnah saat ya, bukan kajian biasa. Insya Allah. Insya Allah. Baik, selanjutnya dari Ibu Sinta Selviana. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Faktor yang mendorong sehingga menimbulkan ada macam-macam seperti psikologi barat dan psikologi Islam itu apa ya Ustaz? Baik. Faktor-faktor mendorong. Baik, terima kasih. Masya Allah. Apa yang mendorong jadi ada psikologi Islam, ada psikologi barat? Gitu. Kalau ya psikologi barat, mereka itu muncul dari negeri yang tidak mendasarkan segala sesuatu ridha Allah, akidah dan seterusnya. Enggak. Kalau kita ini mendasarkan segala sesuatu akidah, berdasarkan segala itu qala Allah, qala Rasul. Gitu. Kan kita ini, kok gini kita sebagai seorang muslim itu kan segala sesuatu itu harus dikaitkan dengan Allah ridho atau tidak. Ya enggak? Kok tadi kita pas bahas tadi, kok psikologi barat kan yang penting bahagia, selesai hidup di dunia, selesai kan? Oh kita kan enggak. Begitu. Jadi muntolak ya. Awal mulanya aja kita udah berbeda gitu. Awal mulanya aja udah berbeda. Tujuan endingnya pun juga berbeda. Begitu. Jadi seperti itu. Cuman kita bisa ambillah manfaat-manfaat. Kita bisa ambillah teori-teori mereka gitu kan. Itu aja. Seperti itu. Toh mereka juga ngambil dari teori kita juga banyak kok gitu kan. Saya baru tadi malam saya baca bukunya Dr. Adian Husaini tadi malam. Judulnya Jangan Kalah Sama Monyet. Ya, buku menarik gitu. Jangan kalah sama monyet gitu. Salah satu pembahasan di situ ya, hutang barat terhadap Islam. Gitu. Dan saya meyakini bahwa salah satu hutangnya barat terhadap Islam itu adalah dari sisi psikologi juga. Gitu. Dari psikologi juga. Nah, jadi kan kaum muslimin itu kan pemberani ya nggak punya duit, nekat kan gitu ya, nggak punya kan, kalau kita lihat para sahabat itu kan nekat banget kan gitu ya. Orang nekat gitu. Kalau ada istilah orang bodoh kalah sama orang pintar, orang pintar kalah sama orang berani kalah sama orang nekat kalah sama orang gila. Gitu kan. Sih kok kita ini lihat para sahabat itu gila-gila banget ya. Nggak takut mati loh. Ya kan? Nggak takut mati loh gitu. Coba ada nggak psikologi sampai tingkat berani mati sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat. Dan kok mati di jalan Allah itu senangnya bukan main dia kan? Ada nggak psikologi barat itu menganjurkan untuk matilah? Nggak ada, semuanya pasti hiduplah. Ya kan gitu ya, hiduplah dengan sejahtera, hiduplah dengan apa, gitu pasti gitu, bahagia. Gitu. Intinya psikologi barat itu yang penting manusia itu bahagia, hidup bahagia, selesai itu doang. Gitu. Kalau kita kaum muslimin, Rasulullah psikologinya gimana? Allah ridho sama kamu meskipun kamu harus mati fisabilillah, Allah ridho sama kamu. Coba bayangin. Hebat sekali kan? Maka para sahabat itu salah seorang sahabat itu namanya Wahab bin Hammam atau Hammam bin Wahab ya, saya terlupakan, lagi makan, ya kan gitu, lagi makan kurma. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah menuju surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Hebat banget coy, gitu kan. Ya kan? Akhirnya, semangat langsung kan? Coba itu. Salah satu kajian psikologi juga apa? Semangat kan, bagaimana cara menyemangatin orang. Gitu kan? Semangat gitu. Rasulullah paling menyemangatin, bahkan nyemangatin untuk mati loh.
Ada nggak psikologi barat kayak gitu? Akhirnya apa? Buang kormanya. Saya nggak mau lama-lama lagi, pengen langsung ke surga dah. Langsung tuh mati. Fisabilillah. Ada seorang sahabat namanya Handalah bin Abi Amir. Handalah bin Abi Amir itu malam pertama, habis itu mencampur istrinya, tiba-tiba ada panggilan jihad. Langsung nggak, udah lupa tuh, udah lupa atau mandi junub loh, bayangin. Rasulullah tuh ngajari psikologinya gimana itu? Kok bisa itu? Orang-orang sahabat-sahabat yang nggak bakhil sama sekali, yang bahagia terus, yang pemberani terus, coba, yang jujur terus, yang apa terus, hebat sekali nggak? Ya Allah ya Rabb, kan ada iman di situ, ada iman di situ, gitu. Jadi faktornya apa? Faktor iman. Nah, udah gampangnya begitu. Faktornya apa? Yang apa? Sampai ada psikologi barat, psikologi Islam. Faktornya iman, udah. Kita punya iman, mereka kafir, udah gitu. Gampangnya begitulah, ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Semoga terjawab ya Ibu Sinta pertanyaannya. Selanjutnya dari Abdul Aziz, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya perihal psikologi Islam ini Ustaz. Apakah termasuk ilmu yang wajib dipelajari bagi kaum muslimin? Mohon penjelasan Ustaz. Oke, baik. Kalau dibilang wajib, ya sebenarnya nggak wajib juga ya. Ya bisa lah mungkin dikatakan fardu kifayah, ya kan begitu. Karena kan itu termasuk ilmu dunia kan fardu kifayah gitu ya. Karena ini bukan termasuk ilmu yang seseorang itu kok tahu dari sisi psikologi secara teoritis begini, ya nggak harus lah, gitu ya. Tapi setidaknya seorang muslim harus tahu lah bagaimana nyikap teori sederhana, bagaimana cara nyikapin orang. Ya kan gitu ya, jangan ngegas, jangan galak gitu kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah teriak loh. Rasulullah itu nggak pernah teriak loh. Coba, nggak pernah teriakin ya. Woi, Reza, mana cengkolnya aku nggak ada segera ke sini. Nggak ada gitu loh. Subhanallah, Rasulullah itu nggak pernah teriak. Gitu, masya Allah. Kan setidaknya kita secara sederhana harus tahu lah, harus tahu bagaimana seorang muslim itu menyikapi orang lain, ya kan? Jangan sampai mendolimi, jangan sampai mengambil hartanya, jangan sampai berkata-kata yang buruk, jangan kata-kata yang kotor, kan gitu ya. Yuhramu 'alan nasi, yuhramu 'alan nari, diharamkan dari neraka, diharamkan atas neraka, kata Rasulullah SAW dalam Sahih dan Tirmidzi. Yuhramu 'alan nari kullu hayyin layyin qarib sahal. Hayyin tawadu, enggak sombong. Layyin lembut, qarib dekat sama orang, mudah sama orang itu mudah, gitu kan? Dekat sama orang, enggak mengisolasi diri, gitu kan? Sama muslim aja enggak mau senyum. Apa ya kan? Qarib dekat sama orang, sahal mudah ditemui, mudah diajak negosiasi. Itu yang diharamkan dari neraka. Coba. Ini kan ini psikologi nih. Hayyin layyin qarib sahal. Apa namanya? Tawadu, enggak sombong, lembut, dekat sama orang, sahal, mudah orangnya. Enggak susah gitu. Diharamkan dari neraka. Coba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nganjurkan kita untuk memiliki sifat psikologi yang baik seperti itu. Pakainya neraka loh. Yuhram 'alan nar, diharamkan neraka, masuk surga antum. Masya Allah, bayangin. Hebat enggak? Islam itu, ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Jadi seperti itu. Meskipun tidak wajib secara teoritis, harus ngerti hadisnya semuanya, sahih apa enggak, disahkan Al-Albani apa enggak harus. Gitu ya. Tapi setidaknya minimal harus tahulah kita nyikapin orang harus gimana, kan gitu. Kok sekaligus nyikapi kok kita sedih itu ya harus bagaimana, kan gitu. Kan kita sudah tahu kebutuhan kita ini sama Allah. Kebutuhan terbesar kita hidup ini ke Allah. Kalau Allah udah kita yakin sama Allah, segala sesuatu ringan, kan gitu ya. Subhanallah. Orang lagi marah, wow. Coba deh dengerin morotan misalkan, adem nggak? Adem. Enakan gitu ya. Enakan itu ya, adem. Saya sudah misalkan, atau saya siapa, Bandar Balila yang merdu-merdu kan gitu ya.
ya Allah senang banget kan itu ya, bahagia itu kan, langsung tenang hati. Udah itu udah termasuk psikologi juga itu kan gitu ya. Bagaimana cara nyikapi diri sendiri, cara nyikapi orang lain gitu. Saya kira itu ya, Barakallahu. Baik, semoga terjawab Mas Abdul Aziz atas pertanyaannya. Baik, Ustaz, mungkin masih banyak pertanyaan dari Bapak Ibu semua di rumah. Oh gitu ya. Waktu kita sudah menunjuki setengah 12, Ustaz. Insyaallah 15 menit lagi kita menjelang zuhur. Oh gitu. Mungkin kita akhiri kajian kita pada hari ini, Ustaz. Oh gitu, Masya Allah, Masya Allah. Jadi insya Allah nanti bulan depan lagi saya ya. Insya Allah nanti kita. Oh gitu ya, baik, Insya Allah. Insya Allah. Semoga manfaat, amin. Amin. Jazakallahu khairan. Baik, jazakallahu khairan kasiran kepada Ustaz Hidayat Maghribi yang sudah menjelaskan penjelasan tentang psikologi Islam versus psikologi Barat yang mungkin masih kulitnya aja, Ustaz ya. Masih kulitnya, nantinya pasti insya Allah kami dari Himaya Foundation akan mengundang kembali untuk hadir di dalam kajian kasih yang pastinya lanjutan dari tema besar kita itu psikologi Islam, insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri untuk jadwal kasih pekan depan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad Al-Bantani dalam tema Tazkiyatun Nufus. Marilah kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد